BTTH Kaisar Api, episode 157. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tubuh jiwa. Mendengar seruan Xiaoyan seperti itu, mata indah Mu Yingying dan Qin Xin tiba-tiba memancarkan ekspresi terkejut. Tubuh jiwa. Keadaan ini hanya bisa muncul jika pembangkit tenaga listrik setelah kejatuhan mengandalkan kekuatan jiwa yang kuat. Jika tidak, kejatuhan pembangkit tenaga listrik biasa adalah kematian yang sesungguhnya. Namun, kekuatan jiwa itu kuat, tetapi dapat memadatkan tubuh jiwa ketika jatuh untuk menunggu kebangkitan. Susu, nak, kau akan membayar harga yang mahal atas kebodohanmu. Tubuh jiwa Yinmu yang tak berwarna dan transparan tiba-tiba mengeluarkan suara yang sangat marah. Yinmu tak sabar untuk menelan Xiaoyan He. Bukankah orang ini seharusnya menjadi bawahan dari 9 kaisar hantu di dunia hantu? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tubuh jiwa? Apakah itu suatu kebetulan? Tapi aku ingat banyak sekali tubuh jiwa yang dikumpulkan dari klan jiwa. Apakah ada hubungan antara alam hantu ini dan klan jiwa? Pikir Xiaoyan cepat dalam hatinya. Tindakan klan jiwa di benua Doqi, mereka arogan dan mendominasi, mencari berbagai tubuh jiwa di seluruh benua, dan mereka sendiri terdiri dari tubuh jiwa, sehingga mereka dapat membantu mereka menerobos tingkat yang lebih tinggi dengan bantuan tubuh jiwa yang kuat. Apa hubunganmu dengan klan jiwa? Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan berkata langsung. Setelah selesai berbicara, matanya tertuju pada tubuh jiwa Yinmu. Meskipun di benua Xuanling dan Xuantian Santian, saya belum mendengar berita tentang 8 klan kuno, tetapi Xiaoyan samar-samar menyadari bahwa tampaknya di benua Doudi, klan Xiao selalu menjadi kata yang sangat tabu, dan klan jiwa adalah kekuatan yang sangat besar, dan alasannya tidak diketahui. Kalau kau mati, kau pasti akan tahu. Yinmu mendengus dingin, lalu alih-alih menutupi tubuh jiwanya, senyum mengerikan tersungging di sudut mulutnya. Kemudian, energi hantu hitam yang mengerikan itu melesat langsung ke arah Xiaoyan. Ayo, pasti ada hubungan antara dunia hantu ini dan klan jiwa. Sesaat kemudian, Xiaoyan pun berhasil memastikan dugaannya dan langsung menghadapi Yinmu. Klan jiwa, bukankah ini kekuatan di jalan di luar benua Xuanling? Konon, para tokoh penting dalam pasukan ini bagaikan awan, dengan status dan kedudukan yang sangat tinggi. Aku tidak tahu apa hubungan Xiaoyan dengan mereka, kata Qin Xin, berpengetahuan luas. Klan jiwa, aku ingat pernah mendengar dari saudaraku dulu bahwa kekuatan ini tidak boleh diprovokasi dan harus dijauhkan. Mu Yingying bergumam pelan dalam hatinya. Aneh, bagaimana mungkin orang dari dunia hantu ini bisa menjadi tubuh jiwa? Apakah itu suatu kebetulan? Ada juga klan jiwa. Sepertinya kita harus menguasai tubuh ini di Gunung Luoling. Aku selalu merasa tidak bisa berbohong kepada anak ini terlalu lama. Anak ini sepertinya memiliki aura yang sangat mengerikan, siap untuk bangun. Xingyan bersembunyi di tubuh Xiaoyan, dan tentu saja dia bisa merasakan sesuatu yang berbeda di tubuh Xiaoyan. Bum bum bum, serangan Xiaoyan dan Yinmu perlahan menyebar, tetapi Xiaoyan kesulitan menghadapi setiap serangan, karena kekuatan tubuh jiwa Yinmu ini sebenarnya telah mencapai tahap awal Kaisar Do Bintang 7. Wah, kemana perginya hati Kaisar Hantu? Jangan menguji kesabaranku yang sedikit itu, kalau tidak, banyak serangan mengerikan dari Yinmu tidak melukai Xiaoyan dengan serius, dan beberapa hanya menyebabkan bulu-bulu halus, dan langsung menjadi sedikit jengkel. Hati Kaisar Hantu secara alami ada di tanganku, tetapi dibandingkan dengan hati Kaisar Hantu, aku ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak di pikiranmu. Di samping Xiaoyan, lautan api yang sangat terang menyala dengan hebat. Bajingan, melihat ini, Yinmu mengumpat keras, tetapi dia tidak tahu bahwa lautan api ini baru saja diciptakan oleh Xiaoyan saat Yinmu, Mu Yingying, dan Qin Xin sedang bertarung. Lautan api ini adalah sebuah formasi, tingkat formasinya tidak tinggi, tetapi nyala api lautan api ini sangat besar. Bertarung di lautan api seperti itu, kekuatan Xiaoyan akan meningkat semaksimal mungkin, sedangkan untuk kayu yin, itu adalah yang terlemah. Aku benar-benar meremehkanmu. Yinmu tertawa pelan, lalu alih-alih menghindari lautan api yang membara, dia malah menatap Xiaoyan. Apakah kamu siap untuk bertarung habis-habisan? Xiaoyan tertawa sambil memainkan jejak Kaisar Yan di tangannya. Dengan keberadaan lautan api Kaisar Api, Xiaoyan cukup yakin bahwa tidak sulit baginya untuk mengalahkan kayu yin di tahap awal Kaisar Do Bintang 7 dengan kekuatannya saat ini di tahap akhir Kaisar Do Bintang 6. Susu. Yinmu tersenyum aneh, lalu suara angin pecah yang suram terus terdengar di lautan api yang ganas ini.
Orang ini, apa-apaan ini? Melihat ini, Qin Xin mendengar suara ini, dan emosinya menjadi gelisah, bahkan samar-samar menjadi kasar. Tangan hantu. Detik berikutnya, puluhan wajah hantu tiba-tiba muncul di tubuh jiwa transparan Yinmu. Di atas seringai itu, ada berbagai macam emosi, ada yang tidak mau, ada yang sombong, ada yang jahat. Meninggalkan Ki hantu dan menyerang dengan tubuh jiwa. Xiaoyan berdiri di atas formasi Laut Api Kaisar, dan akhirnya ada tatapan bermartabat di matanya. Dari sini, ia merasakan fluktuasi yang berbahaya. Serangan ini sangat jahat. Melihat ini, hati Qin Xin sedikit menegang, lalu dia berbicara. Jahat. Melihat ini, Mu Yingying melirik Qin Xin lalu Xiaoyan. Biasanya bertarung, kebanyakan dari mereka tidak membuat tangan yang mati. Kecuali kau berlatih, semua orang hanya akan belajar sampai kau mencapainya, tetapi serangan Yinmu ini adalah untuk meninggalkan semangat juang dan menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerang. Jiwa adalah bagian manusia yang paling rentan. Begitu terluka, aku takut ia akan langsung menjadi idiot atau jatuh. Qin Xin bertanya-tanya bagaimana Mu Yingying bisa begitu mudahnya sampai tidak tahu. Ia pun langsung membuka mulutnya. Wah, pergilah ke neraka dengan rasa sesal. Masalah dunia hantu dan klan jiwa bukanlah sesuatu yang bisa kau ketahui. Sosok mengerikan Yinmu langsung meledak, dan lengannya, yang telah dipadatkan oleh puluhan tubuh jiwa, langsung menyerang ke arah Xiaoyan berada. Momentumnya kuat, aku khawatir itu penuh dengan Kaisar Do bintang 7 tingkat menengah. Sepertinya dunia hantu dan klan jiwamu memang melakukan beberapa tindakan yang memalukan, tapi lupakan saja, mereka kan rival lama. Xiaoyan tersenyum perlahan, lalu api 23 warna yang cemerlang di tubuhnya langsung padam dan digantikan oleh kekuatan kaki. Kekuatan kaki baru saja muncul, dan tiba-tiba ruang ini bergetar hebat. Entah itu karena api kuning kaki Xiaoyan yang baru saja muncul atau karena hal lain. Api suci, bagaimana mungkin? Saat berikutnya, serangan jahat Yinmu langsung menyerang api suci berwarna kaki di tubuh Xiaoyan, dan kemudian Yinmu mengeluarkan suara yang luar biasa. Sebenarnya, Seng Yan. Selain itu, selain Mu Yingying sudah tahu tentang itu, mata Qin Xin melebar. Ini aku, Yinmu, jatuhlah dengan penyesalan, kata Xiaoyan dengan suara lembut, tetapi sesaat kemudian, sumber api suci yang lebih terang muncul langsung, lalu melilit tubuh Yinmu. Pada saat ini, rasa takut terhadap kematian benar-benar muncul di hati Yinmu. Tidak, aku tidak bisa mati, teriak Yinmu keras, dan keengganan yang kuat terpancar histeris dari hatinya. Dengan kekuatan Yinmu di tahap tengah Kaisar Do bintang 7 saat ini, di depan api suci ini, tidak ada kekuatan untuk melawan, bahkan jika Xiaoyan tidak dapat benar-benar mengendalikan api suci. Kekuatan api suci sungguh mengerikan. Bum bum bum, serangan Yinmu menghantam api suci kuning kaki milik Xiaoyan. Jiwa-jiwa dengan berbagai emosi itu bagaikan ngengat yang melawan api, dan mereka langsung musnah oleh kekuatan api suci yang mengerikan. Kemudian, pikiran Xiaoyan bergerak, dan sumber energi api suci yang menyilaukan terpancar langsung dari kristal api suci di dalam tubuhnya, lalu tiba-tiba melilit pohon Yin. Tidak, aku tidak boleh mati. Yinmu berteriak histeris, tetapi Xiaoyan mengabaikannya dan langsung meningkatkan kekuatan api suci. Api itu menjadi lebih transparan, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Hahaha, manusia, kalian semua harus mati. Saat pasukan dunia hantu kami memasuki Suansan Santian kalian semua harus mati. Kalau dipikir-pikir lagi, nggak akan lama kok. Aku mau ke neraka dulu buat nunggu kamu. Susu. Akhirnya, Yinmu mengeluarkan suara yang mengerikan, lalu mengangkat telapak tangannya dan menepuk dadanya dengan ganas, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu, tidak melawan, tetapi perlahan berubah menjadi setitik debu kecil, dan debu itu. Di bawah pemurnian api suci, ia berubah menjadi seberkas cahaya, dan akan segera menghilang di antara langit dan bumi. Apakah itu hilang dengan mudahnya? Jangan lupa, aku apoteker. Xiaoyan tersenyum perlahan, lalu sinar terakhir dari pohon Yin langsung ditangkap oleh Xiaoyan. Tepat setelah itu, sinar kecil itu tiba-tiba memancarkan aura ketakutan yang luar biasa. Namun, Xiaoyan tidak mempedulikannya. Xiaoyan langsung menutup matanya, mencoba merasakan jejak terakhir kekuatan jiwa Yinmu, mencoba menyelidiki apa yang diketahui Yinmu. Kekuatan kayu Yin ini berada di tahap tengah Kaisar Do bintang 7, dan jelas tidak rendah di dunia hantu, jadi Xiaoyan tidak akan membiarkan orang ini jatuh begitu saja. Namun, sangat mudah untuk menyelidiki ingatan orang lain. Jangan pergi. Melihat Yinmu dengan mudah disingkirkan oleh Xiaoyan, Qin Xin juga merasa tidak percaya. Ia hanya ingin berlari menghampiri Xiaoyan untuk menemui Shen Yan yang legendaris. Apa sebenarnya awan darah misterius di puncak Gunung Wuliang itu?
Aku ingin tahu apa itu. Jangan pergi ke sana, Xiaoyan sedang memahami berita yang Yinmu ketahui, kau hanya akan mengganggunya di masa lalu. Mu Yingying mengulurkan tangannya dan memegang Qinxin. Tapi sepertinya ada sesuatu di puncak gunung. Dan api suci di tubuhnya. Qinxin sangat penasaran dengan apa yang ada di puncak gunung, dan api suci di tubuh Xiaoyan tidak diragukan lagi lebih kuat daripada api suci di tubuhnya sendiri. Tunggu, kata Mu Yingying dengan santai. Oh, baiklah. Melihat ini, Qinxin tidak punya pilihan selain menahan dorongan hatinya dan menunggu dengan tenang. Xiaoyan duduk di tanah, mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat, ia dengan mudah menerobos garis pertahanan terakhir Kayu Yin, dan memata-matai rahasia yang diketahui Kayu Yin. Ternyata Yinmu bekerja di bawah Kaisar Hantu Gagak Hitam, salah satu dari 9 Kaisar Hantu di dunia hantu. Kekuatannya berada di tahap tengah Kaisar Do Bintang 7, dan dianggap sebagai 3 teratas di bawah Kaisar Hantu Gagak Hitam. Kali ini ketika saya datang ke Gunung Luoling, justru karena Kaisar Hantu Gagak Gelap mengirim Yinmu untuk mencoba mengambil hati Kaisar Hantu Kembar dari Xiaoyan, tetapi Kaisar Hantu Gagak Gelap tidak menyangka bahwa hati Kaisar Hantu tidak ada pada Xiaoyan, dan tampaknya telah kehilangan seorang jenderal. Apa ini? Kekuatan jiwa Xiaoyan menjelajahi kelompok cahaya jiwa Yinmu, dan tiba-tiba melihat awan energi hantu gelap, dia langsung terkejut. Karena dengan kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar saat ini, hawa dingin samar-samar terpancar dari lubuk hatinya. Maju, Xiaoyan berkonsentrasi mengendalikan kekuatan jiwanya, mencoba memecahkan massa udara hitam. Bagaimanapun, tubuh jiwa Yinmu telah dimusnahkan, dan cahaya yang tersisa hanyalah aura bawah sadar. Ini, banyak butiran keringat muncul di dahi Xiaoyan. Jelas, jejak kekuatan terakhir di Kayu Yin sebenarnya menyembunyikan massa udara hitam. Namun, seiring Xiaoyan terus meningkatkan kekuatan jiwanya, hal-hal tersembunyi di massa udara itu juga melambat. Perlahan ditemukan, massa udara hitam itu dipecahkan oleh Xiaoyan, dan apa yang menyertainya adalah sesuatu seperti video. Di dalam rumah kayu, ada seekor gagak hitam dengan aura aneh dan awan gas hitam. Gagak gelap, kali ini untuk menyerang Xuan Santian, kita harus mengerahkan seluruh kekuatan kita. Sebuah suara berat terdengar di dalam gas hitam, tetapi ketika Xiaoyan mendengar suara ini, seluruh tubuhnya bergetar. Ya, Tuan Penggali Makam, meskipun banyak pintu masuk ke Santian Xuantian telah dibuka dari dunia hantu, agar rencana kita aman, kita masih harus mengikuti kompetisi kuil Xuantian sebelum bisa melancarkan serangan besar. Gagak itu memperlambat lajunya. Lagi pula, mari kita bicarakan tentang Blood Rose. Ini harus berhasil. Darah manusia memang lezat. Gas hitam itu membuka mulutnya, dan ada rasa yang sangat rakus dalam suaranya. Tapi, tuanku, sejak mawar darah memasuki Xuan Santian, tampaknya hubungan dengan keluarga kerajaan Xuanling tidak terlalu umum, kata Crow. Kirim seseorang untuk mengawasi 2 hantu lainnya, dan beritahu aku segera setelah mereka bertindak, kata gas hitam. Tuanku, kekuatan beberapa prajurit abadi di Paviliun Fenxiang dan Ratu Baru Medusa tidak boleh diremehkan, kata gagak itu. Jangan khawatir, aku punya tindakan pencegahan sendiri. Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini aku harus pergi ke Xuantian setiap hari, dan base camp akan diserahkan kepadamu. Setelah gas hitam itu selesai berbicara, ia langsung menghilang ke dalam kehampaan. Pertempuran sudah dekat, Tuan sedang mencari sesuatu. Setelah gagak hitam itu selesai berbicara, dia pun menghilang di sini sendirian. Bang bang bang, saat video mencapai titik ini, video itu langsung menghilang, dan kemudian napas terakhir pohon yin langsung tersebar ke pegunungan tak berbatas. Batuk-batuk-batuk, ternyata pintu masuk ke alam hantu dan Xuantian Santian telah dibuka, dan lokasi paviliun dupa pembakaran kita persis di pintu masuk yang sama. Sepertinya banyak tokoh penting di kuil surga telah pergi ke. Namun, dunia hantu ini menyerang Xuan Sansan secara besar-besaran setelah kompetisi sekte. Beritanya sungguh mengejutkan. Lagi pula, mawar darah itu sepertinya berasal dari alam hantu, dan memiliki hubungan yang tidak biasa dengan keluarga kerajaan Xuanling. Sepertinya keluarga kerajaan Xuanling juga memiliki hubungan dengan alam hantu, kata Xiaoyan, langsung menggelengkan kepalanya. Bagaimana kabarmu? Mu Yingying segera bertanya ketika melihat Xiaoyan menarik diri. Ayo pergi, kita lihat apa yang dilakukan awan darah aneh itu di gunung tanpa batas ini. Xiaoyan tertawa, lalu berbicara langsung. Ayo pergi. Mu Yingying dan Qinxin saling berpandangan dan langsung mengikuti. Bang bang bang, di dunia hantu, kediaman Kaisar Hantu Gagak Hitam, cangkir giok indah di tangan Kaisar Hantu Gagak Hitam langsung hancur berkeping-keping, dan kemudian ekspresi Kaisar Hantu Gagak Hitam menjadi aneh. Bajingan, mungkinkah tindakan Yinmu diketahui oleh para petinggi Paviliun Pembakaran Dupa?
Kalau tidak, bagaimana mungkin kekuatan Do di bintang 7 yang bermartabat di tahap tengah? Dan orang ini, Yinmu, sepertinya tahu banyak tentang beberapa rahasia antara aku dan si penggali kubur. Kuharap tidak terjadi apa-apa. Di akhir kalimat, Kaisar Hantu Gagak Kegelapan menggelengkan kepalanya di kejauhan, tatapannya penuh dengan kedalaman, seolah-olah, apa yang kau pikirkan? Setelah Yinmu meremehkan Xiaoyan dan langsung terbunuh oleh kekuatan api suci Xiaoyan dan yang lainnya bergegas menuju puncak Gunung Wuliang. Karena awan darah di puncak gunung telah lama muncul, Xiaoyan bergegas ke puncak gunung. Saat Yinmu dan keduanya bertarung, banyak hal terjadi di puncak Gunung Wuliang. Tuan, apakah Anda berhasil? Xiong-jun adalah orang pertama yang bergegas ke puncak Gunung Wuliang. Ia segera menemukan seorang anak di luar gua, dan segera berbicara kepada anak itu. Penguasa sesungguhnya di gunung tanpa batas ini adalah anak di depannya, bahkan Xiong-jun, dia tidak tahu wujud asli orang ini, tetapi tidak diragukan lagi bahwa anak ini terlihat biasa saja, tetapi kekuatannya sangat tinggi, bahkan seekor beruang. Kekuatan Jun Kixing Dodi di tahap tengah juga tidak dapat dikalahkan. Anak itu tingginya sekitar 9 meter dan berambut pendek, tetapi pakaiannya sangat berantakan. Yang paling mencolok adalah anak ini berambut pirang. Yah, masih sedikit. Anak emas itu menyeringai, lalu menatap Xiong-jun dan ketiganya sambil tersenyum jahat. Saya tidak tahu apa maksud anak emas ini, tetapi Tuan Xiong hanya merasa bahwa ditatap seperti ini membuat seluruh tubuhnya terasa tidak enak. Masih sedikit, ucap anak emas itu, dan kucing malam serta Yalong berkepala dua itu tiba-tiba menyipitkan mata, karena mereka merasakan fluktuasi berbahaya dari dua kuali raksasa tak jauh di belakang anak emas itu. Apa itu? Tubuh Yalong yang berkepala dua saat ini adalah binatang berkepala dua, dan ketika matanya terfokus ke belakang anak emas itu, dia langsung panik. Itulah inti sihir dan saripati darah. Kucing malam itu perlahan menghampiri anak emas itu, lalu menatap tajam Tuan Beruang dan Yalong berkepala dua. Inti sihir, esensi dan darah. Suang Touya mendengar kata-kata itu, dan firasat buruk menyebar di sekujur tubuhnya. Kucing malam, apa maksudmu? Namun sesaat kemudian, Tuan Xiong berkata dengan sedikit amarah di mata beruangnya. Sudah hampir waktunya, Tuan Xiong, Yalong berkepala dua, tahukah kau siapa aku? Melihat awan darah yang semakin terang di langit, aura berbahaya memenuhi udara, lalu anak emas itu tiba-tiba tertawa. Entah mengapa, saat ditatap oleh si bocah emas seperti ini, Xiong-jun dan si Yalong berkepala dua tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka, seakan mendapat firasat buruk. Aku tidak tahu. Xiong-jun menghentikan Yalong berkepala dua, lalu berkata perlahan. Sebenarnya, kelahiranku masih harus mendapatkan manfaat dari misteri Gunung Luoling ini. Gunung Luoling ini awalnya adalah tempat dunia hantu dan pusat kekuatan Suantian bertarung, dan masih banyak aura yang tersisa setelah kejatuhan pusat kekuatan tersebut. Namun, karena sebagian besar pusat kekuatan Suantian telah jatuh di sini, tidak ada aura hantu sama sekali. Dengan kata lain, energi hantu telah dilenyapkan oleh pusat kekuatan Suan Santian. Dan kelahiranku, kau mungkin tak percaya saat kukatakan, tapi aku juga merasa aneh karenanya. Itu berkat napas para hantu dan 3 kekuatan Suantian. Bahkan jika para ahli Suantian San dan ahli paviliun pembakaran dupa melenyapkan ki hantu di Gunung Luoling, mereka tidak menyangka masih ada jejak ki hantu yang tertinggal, dan ki hantu ini jelas merupakan salah satu hantu di dunia hantu. Kaisar hantu tetap tinggal, berpadu dengan sisa kekuatan beberapa ahli Suantian yang gugur, dan aku pun lahir. Anak emas itu berbicara perlahan. Bagaimana mungkin? Begitu dia selesai berbicara, Tuan Xiong berkata dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Gunung Luoling mereka, ditambah binatang buas yang mati di 3 pegunungan utama di Gunung Luoling, semuanya berasal dari sini, tetapi tidak termasuk kebenaran dan hantu. Bisa jadi itu adalah binatang mati yang terbentuk dari ki hantu, dengan sifat yang dingin dan kejam, atau bisa juga itu adalah kebenaran yang terbentuk dari orang kuat yang telah jatuh dari Suantian Santian, dan sifatnya baik. Binatang-binatang mati kami lahir karena misteri Gunung Luoling, tetapi aku lahir dengan kombinasi energi hantu dan kebenaran. Setelah lahir, aku terus berpikir, bagaimana kami bisa ada? Apakah itu monster, atau jiwa? Tanya anak emas itu dengan ekspresi tertegun. Namun, seiring saya mengenal Gunung Luoling lebih dalam, saya menyadari bahwa kenyataannya tidak demikian. Kelahiran kita adalah karena semangat Gunung Luoling. Kita sama saja dengan monster-monster di dunia luar. Ini semua berkat semangat Gunung Luoling, tetapi juga alasan semangat Gunung Luoling ini. Kita tidak bisa keluar dari Gunung Luoling. Namun setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya saya menemukan rahasianya. Selama kita mengandalkan semua binatang buas dan saripati darah Gunung Luoling, kita bisa memanggil roh Gunung Luoling secara paksa. Saat itu, dengan mengandalkan binatang buas dan saripati darah seluruh Gunung Luoling, aku akan bertarung melawan roh Gunung Luoling. Jika aku menang, aku akan mampu menembus belenggu di sini. Anak emas itu mengucapkan kata demi kata, tetapi kegembiraan dalam suaranya tak terbendung.
Sial, aku tidak menyangka kau punya konspirasi serakah seperti itu. Melihat ini, Tuan Xiong diam-diam terkejut, dan dia juga waspada terhadap anak emas itu. Sekarang, hampir semua monster dan darah binatang buas di seluruh Gunung Luoling sudah ada di sini. Namun, ini masih sedikit lebih buruk, kata bocah emas itu perlahan, dan setelah berbicara, matanya perlahan menatap Tuan Xiong, dan niat membunuh muncul. Tidak bagus. Sesaat kemudian, Tuan Xiong menyadari sesuatu dan tiba-tiba terkejut. Kucing malam, tahukah kau apa yang harus dilakukan? Tanya anak emas itu kepada kucing malam di sampingnya, lalu kucing malam itu mengangguk diam-diam dengan mata dan kebijaksanaannya. Yarong, lari, teriak Tuan Xiong tiba-tiba. Di gunung tanpa batas ini, Xiong Jun hanya bisa mempercayai Yalong berkepala dua. Lagi pula, keduanya dianggap sahabat yang tak terpisahkan, jadi Xiong Jun berkata tanpa ragu. Sudah terlambat, kucing malam melihat ini, dan bayangan kucing yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya muncul dalam bentuk ilusi dan menyerang mereka. Kucing malam, kami berdua baru saja menyelamatkanmu, jadi kau memperlakukan kami seperti ini. Tidakkah kamu tahu seperti apa kepribadian orang ini? Kalau kau melakukan hal seperti ini padanya, aku khawatir kau bahkan tidak tahu kalau dia terbunuh hari itu, kata Xiong Jun dengan wajah cemberut. Mundur, biarkan aku datang. Anak emas itu tidak berniat melakukannya, tetapi ketika mendengar kata-kata Tuan Xiong, dia langsung mengerutkan kening dan berkata langsung. Sekarang ini merepotkan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kita harus bekerja keras. Kekuatan orang ini mungkin sudah mencapai Do di bintang 8. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan punya kesempatan untuk kabur dari sini. Xiong Jun menoleh dan berkata pada Yalong berkepala dua. Mendengar kata-kata itu, Yalong yang berkepala dua langsung terkondensasi. Karena kekuatan anak emas ini, meski tak jauh darinya, ia merasakan tekanan yang tak terjelaskan. Hentikan perlawanan, kata bocah emas itu perlahan, lalu mulutnya terbuka seketika, dan tiba-tiba ia melahap tempat Tuan Xiong dan Yalong berkepala dua berada. Sabu, suara mengerikan dari kentut langsung terdengar, lalu beruang dan Yalong berkepala dua bereaksi dan langsung ditelan oleh anak emas itu. Hehe, kau pikir kau tidak tahu trik-trik kecil kalian berdua? Itu tidak berguna bagiku. Mati. Anak emas itu tertawa. Sejak ditelan oleh anak emas, Tuan Xiong dan Yalong berkepala dua tiba-tiba menyerbu dan mencoba melarikan diri dari perut anak emas itu sendiri, tetapi mereka tidak menyangka bahwa anak emas itu telah mengetahui tentang mereka berdua. Ide. Bum bum bum. Kekuatan aneh langsung keluar dari tubuh anak emas itu, lalu langsung merasuk ke tubuh Xiong Jun. Detik berikutnya, mata keduanya dipenuhi ekspresi tak percaya. Bagaimana mungkin? Orang ini benar-benar memata-matai kekuatan roh Gunung Luoling. Ekspresi terkejut keduanya mengeras, dan sesaat kemudian, mereka langsung jatuh. Jerawat. Dengan suara keras, tubuh bocah emas itu membesar sedikit, lalu ia menjulurkan lidahnya, dan seketika dua inti sihir murni yang sangat kuat muncul tepat di telapak tangannya. Begitu dua inti sihir itu muncul, bocah emas itu mengayunkan telapak tangannya sedikit, lalu menarik kembali tatapan ragunya dengan rasa puas. Adapun Tuan Xiong dan Yalong berkepala dua, mereka langsung ditelan oleh anak emas, dan ketika mereka mengerahkan kekuatan misterius mereka langsung jatuh, tidak meninggalkan jejak buih. Kasihan darah murni kedua orang ini, kalau tidak. Si bocah emas menggeleng-gelengkan kepala dan berkata dalam hati, sudah hampir waktunya untuk memulai. Melihat awan darah di langit hampir mengembun, bocah emas itu berkata dengan ekspresi serius. Karena dia tahu bahwa mengambil awan darah ini hanyalah langkah pertama, dan setiap langkah berikutnya sangatlah penting. Tuan, sepertinya ada beberapa tamu tak diundang di Gunung Wuliang. Anda pernah mengirim saya ke sana sebelumnya. Kekuatan mereka pas-pasan, tetapi harta dan kekayaan yang mereka miliki tak terbatas, jadi saya pun kalah. Entahlah, Nightshade masih memutuskan untuk berkata, jangan khawatir, jika mereka berani datang ke puncak Gunung Wuliang, biarkan saja mereka datang dan pergi. Kebetulan sekali hubungan kita dengan pavilion fancy yang perlu dijaga, kata anak emas itu sambil tersenyum. Setelah tertawa, matanya perlahan beralih ke awan darah yang anehnya menyilaukan di langit. Awan darah saat ini benar-benar berbeda dari saat pertama kali muncul. Saat ini, di dalam awan darah, kekuatan mengerikan yang membatasi langit dan bumi perlahan terbentuk. Sudah waktunya, kucing malam, Sangding. Sesaat kemudian, bocah emas itu berteriak keras. Ya, Ye Chet mengangguk secara alami ketika mendengar kata-kata itu. Hubungan antara kucing malam dan anak emas ini tidak biasa. Jika bukan karena kebetulan anak emas itu diselamatkan oleh kucing malam, saya khawatir tidak akan ada hari seperti anak emas itu. Bangun, Ye Chet tidak ragu-ragu, dan kekuatan di tangannya tiba-tiba muncul. Kemudian, dua kuali raksasa berisi inti iblis yang tak terhitung jumlahnya dan esensi darah yang tak terhitung jumlahnya langsung dikendalikan oleh Ye Chet dan meraung menuju awan darah di atas langit. Ayo, apa itu? Tepat ketika Ye mau menyelesaikan semua ini, Xiaoyan dan Mu Yingying sudah tiba tidak jauh dari sini. Di satu sisi, sungguh mengejutkan melihat awan darah menyemburkan darah di langit.
Apakah itu bau inti sihir? Tunggu, yang satunya sebenarnya. Darah binatang buas. Saat berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba menemukan apa yang dibawa kedua kuali raksasa itu, dan langsung terkejut. Tidak heran mengapa binatang buas di Gunung Luoling tidak memiliki inti iblis, dan darah di tubuhnya juga menyedihkan. Itu sebenarnya dicuri oleh Raja Wu Liangshan. Xiaoyan menghubungi binatang buas yang diburunya sebelumnya tanpa iblis. Inti dan esensi darah yang buruk segera mengetahui kebenarannya. Sepertinya orang di gunung tanpa batas itu punya ambisi besar. Qin Xin menghampiri dan langsung berbicara. Binatang buas yang mati di Gunung Luoling tidak memiliki inti sihir dan esensi darah yang buruk. Orang tua itu sudah memberitahu Qin Xin, tetapi pandangan Qin Xin terhadap Xiaoyan telah banyak berubah saat ini. Lagi pula, seluruh pavilion Fenxiang hanya tahu sedikit tentang masalah ini. Qin Xin agak terkejut bahwa Xiaoyan bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengungkap kebenaran masalah ini. Apakah kamu perlu berhenti, kata Mu Yingying pelan. Lupakan saja, aku selalu merasa segalanya tidak sesederhana itu. Ayo kita sembunyi dan tunggu kesempatan. Xiaoyan menggelengkan kepala dan berkata, mengandalkan kekuatan jiwa supernya, Xiaoyan seolah samar-samar menyadari bahwa hanya ada sedikit yang tersisa di gunung tanpa batas. Ada dua kekuatan dahsyat, satu kekuatan tampak sangat mirip dengan kucing malam tadi. Sedangkan kekuatan lainnya, tak berdasar seperti jurang, memberi Xiaoyan perasaan yang tak terduga. Terlebih lagi, Xiaoyan sepertinya merasakan aura yang tak terjelaskan dari awan darah berbahaya di langit. Aura itu tampak mendominasi dan luar biasa kuat. Bum bum bum. Ketika dua kuali raksasa berisi inti iblis yang tak terhitung jumlahnya dan esensi darah yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan awan darah yang mengerikan di langit, awan darah itu tiba-tiba mengeluarkan suara-suara yang mengerikan, dan kemudian inti iblis dan esensi darah itu ditelan olehnya. Saat berikutnya, pusaran besar tiba-tiba muncul di awan darah, dan cahaya serta bayangan perlahan muncul dari pusat pusaran tersebut. Aku sudah lama tidak bangun. Sebuah suara muda terdengar, lalu pusaran awan darah hanya memancarkan cahaya dan bayangan, dan bagian tubuh lainnya tidak sepenuhnya terlihat. Adapun anak emas itu, ketika melihat cahaya dan bayangan, dia tidak bisa berhenti tertawa, dan berkata dalam mulutnya, roh Gunung Luoling telah muncul. Tuan, kekuatan cahaya dan bayangan ini. Ye Chen tak kuasa menahan rasa takutnya. Jelas, kekuatan cahaya dan bayangan ini terlalu mengerikan. Lihat saja pelan-pelan, Gunung Luoling ini, kecuali kau, semua binatang buas lainnya pasti mati. Setelah anak emas itu selesai berbicara, ia menengadah ke langit dan berteriak. Karena roh Gunung Luoling telah muncul, aku tak percaya kalian berdua bisa menahan napas. Setelah bocah emas itu selesai berbicara, ia tidak sabar lagi. Ia duduk perlahan, menunggu cahaya dan bayangan di atas langit turun dengan mulus. Apa itu? Di pegunungan 5 elemen, tubuh malas binatang buas 5 elemen perlahan-lahan berbaring di kolam, tetapi dengan munculnya cahaya terang di Gunung Wuliang, napas lain perlahan lahir. Napas ini, roh Gunung Luoling. Detik berikutnya, setelah dengan cermat merasakan cahaya dan bayangan pusaran berwarna darah di gunung tak terbatas, tatapan malas binatang 5 elemen langsung menghilang, digantikan oleh tatapan bermartabat. Arti dari roh Gunung Luoling, saya khawatir tidak ada binatang mati lain yang lebih jelas daripada yang terkuat dari 3 pegunungan mereka. Meskipun aku sudah lama tahu keberadaan roh Gunung Luoling, aku belum pernah menemukannya. Aku tak pernah menyangka orang ini akan menemukannya. Sepertinya kali ini adalah kesempatan. Roh Gunung Luoling, jika memungkinkan, aku rela meninggalkan tempat hantu ini. Aku takut aku rela mengerahkan seluruh kekuatanku. Setelah makhluk 5 elemen itu selesai berbicara, tiba-tiba ada kehangatan di matanya. Ini harus berlalu. Aku yakin binatang bermata langit tidak akan membiarkan hal semacam ini berlalu begitu saja. Setelah binatang 5 elemen selesai berbicara, cahaya bintang raksasa di bawah kakinya langsung berkedip, lalu menghilang di tempatnya, melesat menuju Gunung Wuliang. Roh Gunung Luoling, tempat di mana makhluk raksasa itu menghuni langit, ketika mata majemuk makhluk raksasa yang tak terhitung jumlahnya itu melihat pusaran berwarna darah di gunung tanpa batas, ia yang cerdas sudah tahu sesuatu. Apakah Xiong Jun dan Yalong berkepala dua juga dibunuh olehnya? Saya khawatir orang ini sudah gila, tapi berkatmu, semangat Gunung Luoling akan muncul kembali. Kali ini, aku memutuskan untuk kabur dari sini. Setelah binatang raksasa bermata langit selesai berbicara, mata majemuk yang tak terhitung jumlahnya memancarkan tatapan yang sangat aneh. Kemudian, binatang raksasa bermata langit itu tanpa ragu-ragu, dan sosoknya meledak, menghadap gunung tanpa batas. Ayo, pada saat itu, 3 orang terkuat di seluruh Gunung Luoling perlahan akan bersatu. Adapun binatang mati lemah lainnya di pinggiran Gunung Luoling dan binatang mati di pegunungan 5 elemen dan pegunungan Tianmu, mereka saat ini sedang menatap pusaran berwarna darah di puncak Gunung Wuliang. Bahkan orang-orang dari tim darat lain dan tim Xiaoyan yang tersebar ke pegunungan 5 elemen dan pegunungan Tianmu berhenti dan menatap pusaran berwarna darah di puncak Gunung Wuliang. Bagaimana situasinya?
Xiong Yuan dan Mu Suzi keduanya muncul di pintu masuk 3 pegunungan dari pinggiran 3 pegunungan. Atau tidak, aku sudah memeriksa pintu masuk di sini dengan saksama. Tidak ada masalah dengan pintu masuknya, tetapi jalur masuknya telah diubah. Kita tidak bisa masuk, dan mereka tidak bisa keluar. Xiong Yuan dengan saksama memeriksa pintu masuk di depannya beberapa kali. Setelah itu, aku terpaksa mengatakan sesuatu kepada Mu Suzi. Kok bisa? Bukankah sebelumnya baik-baik saja? Mu Suzi mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan bertanya dengan ragu. Dulu sangat bagus, kamu bisa masuk ke sini dengan 3 kartu kayu, tapi sekarang sepertinya ada yang memanipulasinya, dan meskipun aku menggunakan cara lain, aku tetap tidak bisa masuk. Xiong Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sekalipun sekuat Xiong Yuan, tidak ada yang dapat dilakukan. Tidak mungkin, kata Mu Suzi dengan enggan. Tidak. Tempat ini seharusnya disentuh oleh seorang pria kuat di antara 3 pegunungan utama mereka. Jika dia tidak memecahkannya sendiri, kita tidak akan bisa memecahkannya, kata Xiong Yuan. Bagaimana dengan masuk paksa? Ekspresi Mu Suzi berubah dan dia berkata sedikit. Ada murid-murid mereka yang paling menonjol di istana manusia dalam beberapa tahun terakhir. Jika mereka jatuh seperti ini, aku khawatir Mu Suzi akan merasa bersalah seumur hidup. Tidak, jika kau menghancurkan tempat ini dengan paksa, jika kau secara tidak sengaja membiarkan ruang ini terlibat dalam aliran waktu yang bergejolak, maka bahkan para dewa yang kuat pun tidak akan mampu bertahan hidup. Xiong Yuan langsung menyangkal. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mu Suzi sedikit terkejut ketika mendengar aliran waktu yang bergejolak. Hal ini adalah sesuatu yang ditakuti oleh para dewa yang kuat, apalagi para kaisar Do mereka yang biasa-biasa saja. Tunggu, kau harus percaya pada muridmu. Setelah Xiong Yuan selesai berbicara, dia tiba-tiba tertawa. Xiaoyan, karena kau telah membunuh kaisar hantu kembar, kuharap kau menciptakan keajaiban kali ini. Setelah Mu Suzi selesai berbicara, ia memejamkan mata dan menenangkan diri, tetapi pikirannya terfokus pada pintu masuk. Ini akan menjadi pertama kalinya untuk mengetahuinya. Orang ini, Xiong Yuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu dia seperti Mu Suzi. Bum bum bum, pada saat ini, pusaran berwarna darah di puncak Gunung Wuliang perlahan terbentuk, dan kemudian cahaya serta bayangan juga terlepas darinya. Dengan terlepasnya seluruh tubuh cahaya dan bayangan, Nightshade menyadari bahwa orang ini sebenarnya adalah makhluk yang mirip dengan peri. Sosoknya seperti iblis, berwajah seperti telur angsa, kulitnya dapat ditembus peluru, dan sayap berwarna putih keperakan di belakangnya bergetar pelan, sungguh unik. Aura wanita ini agak aneh. Aku khawatir dialah penguasa Gunung Luoling yang sebenarnya, kata Xiaoyan, yang bersembunyi di kegelapan. Bukankah penguasa Gunung Luoling adalah pemuda berambut pirang ini? Mu Yingying langsung bingung ketika mendengar kata-kata itu. Tidak, meskipun anak laki-laki pirang ini menakutkan, pada akhirnya, dia bukanlah penguasa yang sebenarnya, dan aku bisa merasakan semacam hubungan samar dengan seluruh Gunung Luoling dari wanita ini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyangka itu adalah roh Gunung Luoling. Qin Xin melirik Xiaoyan dan langsung berbicara. Roh Gunung Luoling, tanya Qin Xin, membuat Xiaoyan dan Mu Yingying tiba-tiba merasa bingung pada saat yang bersamaan. Benar sekali, itulah roh Gunung Luoling. Saya sudah lama mendengar dari sang guru bahwa karena kekhususannya, Gunung Luoling tidak hanya melahirkan binatang buas yang mati dengan inti iblis dan saripati darah, tetapi juga melahirkan makhluk-makhluk tingkat tinggi. Semangat Gunung Luoling, hanya ada satu roh Gunung Luoling di seluruh Gunung Luoling. Inilah guru sejati, raja-raja dari 3 pegunungan lainnya bagaikan semut di depannya, kata Qin Xin. Kurasa tidak, karena bocah pirang dari Wuliangshan ini berani memanggil roh Luolingshan, kurasa dia punya cara yang ampuh. Kalau tidak, orang ini akan mempermalukan dirinya sendiri. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, lihatlah, aku juga merasa ada yang salah. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia langsung menggelengkan kepalanya, lalu mereka bertiga mengalihkan perhatian mereka ke anak pirang itu. Namun, ketika mereka bertiga terdiam, Xinyan yang selalu pendiam dalam diri Xiaoyan tiba-tiba berkata, sepertinya Tuhan sedang menolongku. Xiaoyan, kali ini kekuatan fisikmu sudah habis, jadi kau tidak bisa menyalahkanku. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja leluhur kalian, Xiao Mu dan Fen Jue. Karena dupa di tubuh orang ini belum menelan api suci yang sebenarnya, dia sudah mencoba menelanku sendiri. Jadi, aku harus bertindak. Tunggu, aku pasti berhasil kali ini. Setelah Xinyan selesai berbicara, dia langsung tenggelam, tetapi Xintian perlahan mengumpulkan kekuatan. Jejak api doki yang dihasilkan oleh tekad yang membara di tubuh Xiaoyan terus mengikis hatinya, tetapi semuanya terhalang, tetapi Xiaoyan tidak menyadari pemandangan ini.
Apakah ini roh Gunung Luoling? Seru kucing malam pelan. Hehehe. Wanita di pusaran berwarna darah itu baru saja muncul, dan pusaran berwarna darah itu langsung menghilang, lalu wanita yang suka bercanda itu tertawa terbahak-bahak. Hati-hati, melihat ini, anak emas itu diam-diam berkata bahwa itu tidak baik. Gunung Luoling ini tidak berwujud dan tidak berbentuk, bagaimana bisa membentuk seorang wanita? Sungguh aneh, tetapi sebelum anak pirang itu bertanya-tanya, sosok wanita roh Gunung Luoling menghilang di langit dalam sekejap, dan darah yang datang bersamanya. Awan juga menghilang dalam sekejap. Kakak, bisakah kamu bermain denganku? Suara merdu terdengar perlahan dari belakang kucing malam. Tidak bagus. Ketika Ye Chet menyadari ada sesuatu yang salah, sosok roh Gunung Luoling sudah muncul diam-diam beberapa meter di belakang Ye Chet. Night Chet tiba-tiba merasa pusing, seolah-olah kekuatan dalam tubuhnya telah berhenti mengalir. Apa, kakak, ada apa denganmu? Roh Gunung Luoling bertanya dengan bingung, lalu perlahan mengerjap ke arah kucing malam dengan mata besarnya yang bergerak-gerak. Batuk, batuk. Kucing malam itu menghadapi roh Gunung Luoling saat ini, dan hampir menyerah, tetapi untungnya saat berikutnya, anak pirang itu mengirimkan kekuatan langsung ke kucing malam itu, dan kemudian kucing malam itu menjadi tenang. Lama tak berjumpa, sepertinya kau sudah melupakanku. Pemuda pirang itu menghadapi dao roh Gunung Luoling, suaranya penuh kebencian. Aku tidak mengingatmu, tapi aku tahu kau orang jahat, kata roh Gunung Luoling dengan nada bercanda. Hahaha, orang jahat, yang lemah itu baik dan jahat, sedangkan yang kuat hanya soal menang atau kalah. Setelah anak laki-laki pirang itu selesai berbicara, ia tertawa terbahak-bahak, dan suaranya mengandung nada penghinaan yang sangat kuat. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka langsung menemui jalan buntu, karena mereka berdua tahu bahwa tampaknya ada seseorang di sini. Seseorang di sini. Ye Chet tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya bergetar hebat, lalu berkata pelan. Bajingan, kau benar-benar egois memanggil roh Gunung Luoling. Kalau kau mau mati, jangan tarik kami. Rasa tidak puas tiba-tiba terpancar dari udara, lalu seekor binatang raksasa dengan mata majemuk yang tak terhitung jumlahnya perlahan turun dari langit. Aura mengerikan di sekelilingnya sungguh mengerikan. Haha, binatang raksasa langit, gerakanmu tidak lambat, kata bocah pirang itu dengan nada tidak setuju. Orang itu juga ada di sini. Aku yakin dia tidak akan melewatkan dunia yang begitu indah. Anak laki-laki pirang itu melirik binatang raksasa itu, lalu segera mengalihkan pandangannya ke sisi lain. Di sana, ada lingkaran-lingkaran air, dan di dalam lingkaran air itu, seekor binatang raksasa dengan lingkaran cahaya tak berwarna perlahan-lahan muncul. Yaitu, binatang buas 5 elemen. Melihat ini, Xiaoyan, yang bersembunyi di samping, menjadi panas.